Pada suatu pagi yang cerah di kota Madinah, udara lembut menyelimuti seluruh penjuru kota. Burung-burung beterbangan di atas pohon kurma yang tumbuh di sekitar masjid, sementara para sahabat duduk melingkar di hadapan Nabi Muhammad. Cahaya matahari menembus celah-celah daun dan jatuh lembut ke tanah, menciptakan suasana yang damai dan penuh keberkahan. Nabi duduk bersandar dengan wajah yang memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan. Beliau memandang para sahabat satu persatu dengan pandangan yang penuh kasih dan perhatian. Dalam keheningan itu, beliau berkata dengan suara lembut namun penuh makna, "Wahai para sahabatku, sesungguhnya aku diutus bukan hanya kepada kaum Quraisy atau bangsa Arab, melainkan kepada seluruh umat manusia. Sudah saatnya risalah ini sampai kepada para raja dan penguasa di berbagai negeri. Aku ingin mereka mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusannya." Para sahabat saling berpandangan. Mereka menyadari bahwa ucapan itu bukan sekadar nasihat, melainkan sebuah perintah besar yang akan menandai babak baru dalam dakwah Islam. Nabi kemudian meminta agar disiapkan surat-surat yang akan dikirim kepada para penguasa di negeri-negeri jauh, termasuk kepada penguasa Mesir yang dikenal dengan nama Muqawqis. Setelah alat tulis disiapkan, Nabi mendiktekan isi surat itu dengan tenang dan jelas. Sementara seorang penulis mencatat setiap kata dengan penuh kehati-hatian. Surat itu berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya, kepada Muqawqis, penguasa bangsa Qibti. Salam sejahtera bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Aku mengajakmu kepada Islam. Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat. Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Jika engkau berpaling, maka engkau akan memikul dosa rakyatmu. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan sebagian dari kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Setelah surat itu selesai, Nabi menatap sahabat-sahabatnya dan bertanya, "Siapakah di antara kalian yang bersedia membawa surat ini ke Mesir dan menyampaikannya kepada Muqawqis dengan penuh kebijaksanaan?" Beberapa sahabat saling memandang, lalu berdirilah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ia dikenal sebagai seorang yang tampan, berwibawa, fasih berbicara, dan memiliki keberanian. Dengan penuh hormat ia berkata, "Aku siap, wahai Rasul." Nabi tersenyum dan berkata, "Pergilah engkau membawa surat ini kepada penguasa Mesir. Sampaikanlah dengan kelembutan dan kebijaksanaan, karena aku tidak diutus untuk menindas manusia, melainkan untuk menunjukkan kebenaran kepada mereka." Dihyah menerima surat itu dengan hati yang penuh keyakinan. Ia mencium surat itu dan meletakkannya di dadanya dengan penuh penghormatan. Keesokan harinya, ia berangkat dari Madinah menuju Mesir. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Ia harus menempuh padang pasir yang luas, menahan panas yang membakar di siang hari dan dingin yang menggigit di malam hari. Namun, semangatnya tidak pernah surut. Hari-hari berlalu dan akhirnya ia tiba di tanah Mesir, negeri yang terkenal dengan sungai Nil yang membelah daratan, dengan pepohonan kurma di sepanjang tepinya, dan dengan mercusuar besar di kota Alexandria yang menjadi salah satu keajaiban dunia. Saat itu Mesir berada di bawah kekuasaan Romawi Timur, dan Muqawqis diangkat sebagai penguasa yang mewakili kaisar. Ketika Dihyah tiba di Alexandria, ia disambut oleh para penjaga istana yang mengenakan pakaian kebesaran khas Mesir. Mereka memandang utusan Arab itu dengan rasa ingin tahu. Salah seorang dari mereka berkata, "Siapakah engkau, wahai orang asing, dan dari mana engkau datang?" Dihyah menjawab dengan tenang, "Aku datang dari Jazirah Arab. Aku adalah utusan dari Muhammad bin Abdullah yang diutus oleh Allah sebagai pembawa risalah kepada seluruh umat manusia."
Aku membawa surat untuk penguasa kalian, Muqawqis para penjaga, saling berpandangan, tampak ragu dan bingung. Surat dari seorang Arab untuk penguasa besar Mesir. Ini aneh, kata salah satu dari mereka. Namun mereka memutuskan untuk melaporkan kedatangan Dihyah kepada Muqawqis. Setelah beberapa saat, utusan itu dibawa ke dalam istana yang megah. Pilar-pilar tinggi menjulang di setiap sudutnya, sementara dinding-dindingnya dihiasi ukiran halus dan lukisan berwarna emas. Di tengah aula besar, di atas singgasana berlapis kain sutra, duduklah Muqawqis. Ia adalah pria berwajah tenang dengan sorot mata yang tajam. Di sekelilingnya berdiri para penasihat, imam-imam gereja, dan pengawal bersenjata. Muqawqis menatap Dihyah dengan penuh wibawa dan berkata, "Engkau datang dari jauh. Katakan, siapa yang mengutusmu dan apa tujuanmu?" Dihyah melangkah maju dengan penuh keyakinan. Ia membuka gulungan surat itu dan berkata, "Aku datang sebagai utusan dari Muhammad bin Abdullah, hamba dan utusan Allah. Beliau memerintahkan aku untuk menyampaikan surat ini kepadamu. Wahai Muqawqis." Muqawqis mengulurkan tangannya dan menerima surat itu. Ia membaca dengan seksama, matanya mengikuti setiap baris dengan ekspresi yang berubah-ubah, terkadang serius, terkadang merenung. Setelah selesai membaca, ia meletakkan surat itu di pangkuannya dan berkata dengan suara pelan namun dalam, "Aku telah mendengar tentang orang ini. Kami telah diberitahu bahwa akan muncul seorang nabi dari tanah Arab. Aku mengira ia akan muncul di Syam, tetapi rupanya ia muncul di Hijaz." Dihyah menjawab dengan lembut, "Wahai Muqawqis, engkau adalah orang yang berakal dan berilmu. Engkau mengetahui bahwa Allah telah mengutus banyak nabi sebelum Muhammad dan mereka semua membawa kabar tentang kedatangan nabi terakhir. Maka, wahai penguasa Mesir, janganlah engkau menjadi seperti Kisra yang menolak kebenaran dan akhirnya binasa di tangan Allah." Muqawqis menatap Dihyah dengan mata tajam, seakan ingin membaca isi hatinya. Lalu ia berkata, "Katakan padaku, bagaimana keadaan orang yang mengutusmu itu? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana ucapannya? Dan apa yang ia ajarkan kepada kaumnya?" Dihyah menjawab, "Ia adalah orang yang paling jujur di antara kaumnya, yang paling terpercaya, yang paling lembut tutur," katanya. "Ia tidak pernah berkata bohong, bahkan kepada musuhnya. Ia mengajarkan agar manusia menyembah Allah semata, berbuat baik kepada sesama, menjaga amanah, menjauhi perbuatan keji, dan menegakkan keadilan." Muqawqis terdiam lama. Ia mengusap janggutnya sambil berpikir dalam-dalam. "Aku telah membaca kitab yang kami warisi, dan di dalamnya tertulis tanda-tanda seorang nabi akhir zaman. Tanda-tanda itu memang cocok dengan orang yang engkau sebutkan. Namun aku tidak dapat meninggalkan agama bangsaku. Aku takut rakyatku akan memberontak." Dihyah berkata dengan suara lembut, "Tidak ada paksaan dalam agama, wahai Muqawqis. Namun ketahuilah bahwa kesempatan untuk mengenal kebenaran tidak datang dua kali. Barang siapa menerima kebenaran, maka ia akan mendapatkan kedamaian dan keselamatan di dunia dan akhirat." Muqawqis menatap surat di tangannya sekali lagi. Ia merasakan getaran yang sulit dijelaskan di hatinya. Surat itu sederhana, namun mengandung kekuatan yang luar biasa. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar surat politik atau diplomatik, tetapi sebuah panggilan ilahi. Akhirnya, ia berkata kepada Dihyah, "Aku menghormati orang yang mengutusmu. Aku tidak akan menghinanya, dan aku akan memberikan hadiah untuk menunjukkan rasa hormatku. Aku akan menulis surat balasan kepadanya." Muqawqis kemudian memerintahkan agar disiapkan hadiah terbaik dari negeri Mesir. Ia mengirimkan 2 orang wanita Qibthi yang terkenal karena kecantikannya
yaitu Maria dan Sirin, seekor bagal putih bernama Duldul, beberapa pakaian halus dari Mesir, madu, minyak wangi, serta sejumlah harta lainnya. Ia juga menulis surat balasan yang berisi penghormatan dan pengakuan bahwa ia percaya Muhammad adalah orang yang benar, meskipun ia tidak berani meninggalkan agama lamanya. Isi surat Muqawqis berbunyi, "Dari Muqawqis, penguasa bangsa Qibthi, kepada Muhammad bin Abdullah. Salam sejahtera bagimu. Aku telah membaca suratmu dan memahami apa yang engkau serukan. Aku tahu bahwa engkau bukanlah orang yang suka berbohong. Aku telah memperhatikan tanda-tanda kenabian dalam dirimu, sebagaimana yang tertulis dalam kitab kami. Namun aku tetap pada keyakinan yang aku anut, dan aku menghormati seruanmu. Aku mengirimkan beberapa hadiah sebagai tanda penghormatan Dihyah menerima hadiah itu dan surat balasan dari Muqawqis, lalu kembali ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya ia tiba di hadapan Nabi. Ia menyampaikan hadiah dan surat itu. Nabi menerima semuanya dengan penuh syukur. Beliau membaca surat Muqawqis dengan tenang, lalu berkata, "Orang kafir ini telah menjaga kehormatannya dan bersikap lembut. Semoga Allah memberi petunjuk kepadanya Maria dan Sirin diterima dengan baik." Maria kemudian menjadi istri Nabi, dan dari rahimnya lahirlah Ibrahim, putra Nabi yang sangat beliau cintai. Hadiah bagal putih bernama Duldul juga menjadi kendaraan Nabi dalam beberapa perjalanan. Semua hadiah itu diterima bukan karena kecintaan kepada dunia, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap kebaikan yang ditunjukkan oleh Muqawqis. Namun, meskipun Muqawqis tidak memeluk Islam, ia tetap menjadi contoh bagaimana kebaikan hati dan kebijaksanaan dapat menjadi jembatan di antara bangsa dan keyakinan. Ia tidak menghina surat Nabi sebagaimana Kisra Persia yang merobeknya dan akhirnya binasa, melainkan menghormatinya dan mengakui kebenaran di dalamnya. Setelah beberapa waktu, kabar tentang surat Nabi dan tanggapan para penguasa dunia itu tersebar luas. Sebagian menolak dengan sombong, sebagian menanggapi dengan hati terbuka. Namun dakwah Islam terus berkembang, menembus batas-batas negeri, menembus hati manusia satu persatu. Surat Nabi kepada Muqawqis menjadi salah satu bukti nyata bahwa risalah Islam adalah risalah universal yang ditujukan kepada seluruh manusia tanpa melihat bangsa, warna kulit, atau kedudukan. Di masa berikutnya, banyak pendeta dan cendekiawan Mesir yang meneliti surat itu dan mengakui bahwa kata-kata di dalamnya memiliki kekuatan spiritual yang tidak dimiliki manusia biasa. Surat itu tetap tersimpan dalam ingatan sejarah sebagai salah satu dokumen yang membawa cahaya dari gurun pasir Hijaz ke jantung peradaban Mesir. Dan demikianlah kisah Muqawqis menjadi saksi bahwa kebenaran selalu datang dengan cara yang lembut, dengan kata-kata yang sederhana, namun memiliki kekuatan yang mengubah dunia. Beberapa hari setelah Dihyah kembali ke Madinah, suasana di kota itu penuh dengan rasa gembira dan syukur. Para sahabat berkumpul di masjid untuk mendengarkan kabar dari negeri Mesir yang dibawa langsung oleh utusan Nabi. Dihyah duduk di hadapan Nabi, sementara para sahabat duduk melingkar, menunggu setiap kalimat keluar dari lisannya. Nabi bertanya dengan nada lembut, "Wahai Dihyah, bagaimana tanggapan penguasa Mesir terhadap suratku?" Dihyah menjawab dengan penuh rasa hormat, "Wahai Nabi Allah, Muqawqis menerima suratmu dengan hormat. Ia membaca setiap kata dengan penuh perhatian. Ia tidak memperolok, tidak menghinakan suratmu, dan tidak menolak dengan kasar sebagaimana yang dilakukan Kisra Persia. Ia mengakui bahwa engkau bukanlah seorang pembohong, namun ia berkata bahwa ia takut pada bangsanya jika meninggalkan agamanya."
Nabi mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajah beliau tetap tenang, matanya menatap ke tanah, seakan merenungkan nasib setiap manusia yang telah menerima atau menolak seruan kebenaran. Setelah beberapa saat, beliau berkata, "Sesungguhnya orang kafir itu telah menunjukkan sikap yang lembut. Ia telah menghormati risalah ini, maka semoga Allah tidak menurunkan kehinaan kepadanya sebagaimana yang menimpa Kisra." Para sahabat mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa Kisra, Raja Persia yang pernah menerima surat Nabi, telah menyobek surat itu dengan sombong, dan kemudian Allah menimpakan kehinaan kepadanya hingga kerajaannya runtuh. Berbeda dengan Muqawqis yang meski tidak masuk Islam, namun menunjukkan sikap hormat dan mengakui kebenaran risalah Nabi. Kemudian Nabi memerintahkan agar hadiah dari Muqawqis dibawa dan ditata di hadapannya. Seorang sahabat membuka peti kayu besar yang berisi kain sutra, minyak wangi, madu, dan perhiasan dari Mesir. Seekor bagal putih yang kuat dan anggun bernama Duldul dibawa masuk ke halaman masjid, dan dua wanita Qibti yang berparas lembut, Maria dan Sirin, dibawa dengan penuh penghormatan. Nabi memandang semua itu dengan wajah tenang. Beliau tidak menunjukkan rasa takjub pada kemewahan, karena hatinya tidak tertambat pada dunia. Beliau hanya berkata, "Semua ini adalah karunia Allah. Sesungguhnya dunia ini hanyalah titipan sementara." Kemudian beliau memandang Maria, wanita Qibti, yang wajahnya memancarkan kelembutan khas wanita Mesir. Ia menunduk sopan di hadapan Nabi, sementara Sirin berdiri di sampingnya dengan pandangan hormat. Nabi memperlakukan mereka dengan penuh adab dan kasih. Tidak ada nada merendahkan, tidak ada sikap menguasai. Nabi berkata kepada para sahabat, "Perlakukan mereka dengan baik, karena mereka adalah tamu dan hadiah, bukan budak untuk dihina." Beberapa waktu kemudian, Maria menjadi istri Nabi dan memeluk agama Islam dengan hati yang tulus. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ibrahim. Kelahiran Ibrahim membawa kebahagiaan besar bagi Nabi. Beliau mencintai anak itu dengan sepenuh hati. Suatu hari, Nabi membawa bayi Ibrahim ke masjid dan memperlihatkannya kepada para sahabat. Dengan penuh kasih, beliau berkata, "Lihatlah anak ini. Ia adalah bagian dari diriku, dan aku mencintainya sebagaimana aku mencintai hidupku." Para sahabat tersenyum bahagia melihat kelembutan Nabi kepada putranya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika Ibrahim masih kecil, Allah berkehendak memanggilnya kembali. Nabi memeluk tubuh anaknya yang dingin dan memandanginya dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Para sahabat menangis melihat kesedihan beliau. Dalam tangisan yang menahan duka, Nabi berkata, "Sesungguhnya mata ini meneteskan air mata dan hati ini bersedih, namun kami tidak akan mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Wahai Ibrahim, kami sungguh bersedih atas kepergianmu." Tangisan itu menjadi bukti bahwa bahkan seorang utusan Allah pun tetap memiliki hati yang lembut dan kasih sayang yang dalam. Maria, ibu Ibrahim, menangis dalam diam di sudut ruangan. Nabi menenangkan dirinya dengan sabar dan berkata kepada Maria, "Sesungguhnya segala sesuatu yang diambil oleh Allah adalah miliknya, dan segala sesuatu yang diberikan olehnya juga miliknya. Maka bersabarlah dan berharaplah kepadanya." Maria kemudian hidup di Madinah sebagai seorang muslimah yang taat hingga akhir hayatnya. Ia dikenal sebagai wanita yang lembut, sabar, dan penuh pengabdian. Sementara itu, bagal putih yang dikirim oleh Muqawqis yang diberi nama Duldul menjadi tunggangan Nabi dalam beberapa perjalanan dan peperangan.
Hewan itu menjadi salah satu saksi bisu perjalanan dakwah Nabi yang panjang. Duldul tetap hidup hingga masa pemerintahan khalifah berikutnya, dan bahkan setelah Nabi wafat, bagal itu masih dipelihara dengan penuh kasih oleh para sahabat. Waktu terus berlalu. Surat Nabi kepada para raja dunia telah menyebar ke berbagai penjuru. Sebagian raja menolak dengan sombong, sebagian lagi menolak dengan sopan, dan sebagian kecil menunjukkan sikap terbuka seperti Muqawqis. Namun, surat itu tetap abadi dalam sejarah sebagai bukti bahwa Nabi membawa risalah untuk seluruh umat manusia. Di Mesir sendiri, kabar tentang surat dari Arab itu menyebar dari istana ke rumah-rumah rakyat. Banyak pendeta dan cendekiawan yang membicarakannya. Mereka membaca isi surat itu berulang kali dan menemukan kesamaan dengan nubuatan dalam kitab-kitab mereka. Seorang pendeta tua bernama Yuhanna yang dikenal karena ilmunya dalam Injil berkata kepada murid-muridnya, "Demi Tuhan yang aku sembah, isi surat ini tidak mungkin ditulis oleh manusia biasa. Ini adalah kata-kata seorang nabi sejati, namun suara itu tenggelam dalam arus politik dan pengaruh Romawi yang kuat di Mesir." Muqawqis sendiri, meskipun hatinya cenderung kepada kebenaran, tetap terikat oleh kekuasaan dan rasa takut terhadap bangsa dan kaisar yang ia wakili. Ia tidak berani memeluk Islam, meskipun ia tahu bahwa kebenaran telah sampai di hadapannya. Ia sering duduk sendirian di balkon istana, menatap ke arah barat, ke arah padang pasir Hijaz, dan teringat surat yang dibawa oleh Dihyah. Dalam hatinya, ia berkata lirih, "Andai saja aku punya keberanian untuk mengikuti kebenaran itu tanpa memikirkan dunia." Namun, waktu tidak pernah menunggu. Beberapa tahun kemudian, kekuasaan Romawi di Mesir melemah. Tentara Islam yang dipimpin oleh sahabat-sahabat Nabi datang ke Mesir membawa risalah yang dulu pernah diundang masuk dengan surat. Ketika pasukan Islam masuk ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin Ash, banyak rakyat Mesir yang menerima Islam dengan sukarela karena mereka telah mendengar kebenaran itu sejak lama, sejak surat dari Nabi sampai ke tangan Muqawqis. Amr bin Ash pernah berkata kepada rakyat Mesir setelah penaklukan, "Sesungguhnya kami datang bukan untuk merampas negeri kalian, tetapi untuk membebaskan kalian dari penyembahan kepada manusia menuju penyembahan kepada Allah semata." Kata-kata itu menggema di hati banyak orang Qibti. Mereka menyadari bahwa surat yang dulu dikirim oleh seorang nabi dari gurun pasir itu kini menjadi kenyataan. Muqawqis sendiri telah wafat sebelum masa itu tiba. Ia tidak sempat melihat bagaimana Islam tumbuh di negerinya. Namun, namanya tetap tercatat dalam sejarah sebagai penguasa yang lembut, yang menghormati surat Nabi, dan yang tidak memperolok kebenaran. Bertahun-tahun setelah itu, surat asli yang dikirim oleh Nabi masih tersimpan di Mesir dan menjadi saksi sejarah. Para sejarawan menulis tentang peristiwa itu dengan penuh kekaguman. Mereka menyebut bahwa surat Nabi kepada Muqawqis adalah simbol dari diplomasi ilahi, surat yang membawa kedamaian dan seruan kepada kebenaran, bukan ancaman atau paksaan. Banyak penulis Mesir di masa berikutnya menulis tentang bagaimana surat itu menjadi awal mula cahaya Islam masuk ke tanah Mesir. Mereka mengatakan bahwa meskipun Muqawqis tidak masuk Islam, sikap hormatnya telah membuka jalan bagi rakyatnya untuk mengenal Islam dengan cara yang damai. Demikianlah kisah panjang tentang surat Nabi kepada Muqawqis, utusan yang bijak bernama Dihyah, dan perjalanan dakwah yang melintasi padang pasir hingga ke negeri para Fir'aun. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kebenaran tidak selalu harus datang dengan pedang, tetapi seringkali datang dengan kata-kata yang lembut, dengan surat yang sederhana, namun syarat makna yang mengubah hati manusia selama berabad-abad. Malam di Madinah begitu tenang. Angin gurun berhembus lembut melewati pohon-pohon kurma di sekitar masjid. Di dalam masjid, Nabi duduk bersama beberapa sahabat yang dekat dengannya. Lampu minyak menyala redup, menerangi wajah-wajah penuh keimanan. Di hadapan beliau, Dihyah duduk dengan penuh rasa syukur karena telah menyelesaikan tugas yang sangat besar. Nabi berkata kepadanya,
dengan nada penuh penghargaan, "Engkau telah menunaikan amanah dengan baik, wahai Dihyah." Engkau telah menyampaikan risalah dengan kejujuran dan kesabaran. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dihyah menundukkan kepala dengan penuh rasa haru dan menjawab, "Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan perjalanan hambanya. Aku telah melihat bagaimana penguasa Mesir itu membaca suratmu dengan penuh perhatian. Aku menyaksikan bahwa hatinya sebenarnya tidak menolak kebenaran, namun ketakutan dunia membuatnya diam." Nabi menatap jauh ke arah langit malam yang bertabur bintang. Beliau berkata dengan suara pelan, "Akan datang masa di mana seruan ini mencapai seluruh negeri di mana matahari terbit dan terbenam. Tidak ada rumah dari batu atau dari kulit hewan pun yang akan luput dari sampainya kalimat Allah. Mereka yang menolak hari ini, sebagian dari anak cucu mereka akan menerima dengan sepenuh hati esok hari." Para sahabat yang mendengar ucapan itu terdiam. Mereka tahu bahwa setiap kata Nabi bukan sekadar perkataan, melainkan nubuat yang pasti akan terjadi. Beberapa tahun kemudian, apa yang beliau katakan mulai menjadi kenyataan. Dakwah Islam menyebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab, menembus Syam, Palestina, dan akhirnya menuju negeri Mesir yang dulu pernah menerima surat risalah itu. Di Mesir, rakyat Kipti masih mengingat kisah tentang surat dari seorang nabi Arab yang dikirim kepada penguasa mereka. Banyak di antara pendeta yang menyimpan kisah itu dalam catatan rahasia. Mereka menulis bahwa isi surat itu penuh dengan cahaya dan mengandung kebenaran yang serupa dengan nubuat yang tercantum dalam kitab suci mereka. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya pasukan Islam yang dipimpin oleh Amr bin Ash datang ke Mesir. Mereka datang bukan dengan niat merampas harta, melainkan membawa pesan yang sama seperti surat Nabi dahulu, seruan kepada tauhid dan keadilan. Ketika Amr bin Ash tiba di tepi sungai Nil bersama pasukannya, ia melihat hamparan tanah yang subur dan rakyat yang hidup di bawah tekanan pemerintahan Bizantium. Ia mendirikan tenda di dekat kota Fustat dan mengirim pesan kepada rakyat Mesir, "Kami tidak datang untuk memerangi kalian, tetapi untuk mengajak kalian kepada penyembahan kepada Allah yang satu dan untuk membebaskan kalian dari ketidakadilan manusia." Kabar kedatangan mereka sampai ke para tokoh Kipti. Di antara mereka ada yang masih mengingat cerita tentang utusan Nabi dan surat kepada Muqawqis. Salah satu pendeta tua bernama Markus berkata kepada pengikutnya, "Aku telah membaca isi surat dari Nabi itu ketika aku masih muda. Surat itu berisi ajakan yang penuh kedamaian, bukan ancaman. Jika kaum ini datang membawa risalah yang sama, maka sesungguhnya mereka tidak datang untuk menindas, melainkan untuk menegakkan keadilan." Rakyat Mesir pun mulai mendengarkan seruan Islam dengan hati yang terbuka. Mereka melihat bahwa pasukan Islam tidak merusak rumah ibadah, tidak merampas hasil panen, dan tidak memperlakukan mereka dengan kasar. Bahkan, ketika mereka menolak berperang, kaum muslimin memberikan jaminan keselamatan. Amr bin Ash kemudian menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah, menceritakan tentang sikap rakyat Mesir yang mulai terbuka kepada Islam. Dalam suratnya, ia menulis, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya rakyat Mesir adalah bangsa yang lembut dan berakal. Mereka mudah menerima kebenaran bila diperlakukan dengan keadilan." Umar membalas surat itu dengan pesan yang terkenal, "Perlakukanlah mereka dengan baik. Janganlah engkau jadikan mereka seperti musuh setelah mereka menjadi saudaramu. Karena sesungguhnya mereka memiliki hak sebagaimana kalian memiliki hak atas mereka." Pesan itu menjadi dasar hubungan antara umat Islam dan bangsa Mesir. Hingga akhirnya
sebagian besar rakyat Mesir menerima Islam dengan damai, bukan karena kekuatan pedang, tetapi karena kebenaran yang telah sampai kepada mereka sejak surat pertama dari Nabi dikirimkan kepada Muqawqis. Di kota Alexandria, yang dahulu menjadi tempat pertemuan antara Dihyah dan Muqawqis, masyarakat membicarakan kembali kisah itu. Seorang tua berkata kepada cucunya di tepi sungai Nil, "Anakku, dahulu datang seorang utusan dari negeri jauh membawa surat dari seorang nabi. Penguasa kita membacanya dan berkata bahwa dia percaya kepada nabi itu, tetapi ia tidak berani meninggalkan agamanya. Kini, lihatlah, agama itu telah sampai kepada kita semua." Cucunya menatap langit sore yang berwarna jingga dan bertanya, "Apakah penguasa itu menyesal karena tidak menerima ajakan nabi itu?" Lelaki tua itu tersenyum samar dan menjawab, "Tidak ada yang tahu isi hati manusia, tetapi sesungguhnya penyesalan itu pasti ada di dalam hati orang yang telah melihat kebenaran lalu meninggalkannya." Waktu berjalan terus dan sejarah mengalir seperti sungai Nil yang tak berhenti mengalir ke laut. Di setiap tepian sungai itu kini berdiri masjid-masjid yang menggantikan kuil-kuil lama. Adzan berkumandang di pagi hari menggantikan lonceng yang dulu memanggil umat lama. Namun, tidak ada kebencian karena Islam datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk melanjutkan kebenaran yang pernah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Surat Nabi kepada Muqawqis menjadi simbol dari hubungan damai antara Islam dan Mesir. Banyak sarjana kemudian menulis tentang peristiwa itu. Seorang sejarawan Mesir di masa dinasti Fatimiyah menulis, "Sesungguhnya cahaya pertama yang menyinari negeri Mesir berasal dari selembar surat kecil yang dibawa oleh seorang utusan dari Madinah. Dari surat itu lahir persaudaraan antara dua bangsa yang berbeda, antara gurun dan sungai, antara pasir dan air, antara kata dan makna." Di Madinah, setelah bertahun-tahun sejak pengiriman surat itu, para sahabat masih sering menceritakan kisahnya kepada generasi baru. Mereka berkata, "Lihatlah bagaimana Rasul memperlakukan para raja dunia. Ia tidak menulis surat dengan ancaman, tetapi dengan ajakan yang lembut. Ia tidak berkata, 'Tunduklah atau binasa,' melainkan ia berkata, 'Masuklah Islam, maka engkau akan selamat.'" Kelembutan dalam risalah itu menjadi dasar bagi seluruh cara dakwah Islam yang datang kemudian. Dari surat kepada Muqawqis, umat belajar bahwa kebenaran tidak perlu disampaikan dengan kekasaran. Cukuplah kejujuran dan akhlak yang tinggi untuk menembus hati manusia. Bertahun-tahun setelah itu, surat asli Nabi yang dikirim kepada Muqawqis masih disimpan oleh keturunan Qibthi sebagai peninggalan berharga. Para penguasa Mesir di masa Islam kemudian menjaga naskah itu seperti menjaga permata sejarah. Para ulama yang datang dari berbagai negeri menyalin isi surat itu dan menjadikannya contoh bagaimana Islam memandang diplomasi dan hubungan antar bangsa. Bahkan di masa modern, para sejarawan yang meneliti sejarah diplomasi kuno menyebut surat Nabi kepada Muqawqis sebagai contoh pertama dari surat kenegaraan yang mengandung nilai kemanusiaan dan perdamaian universal. Mereka kagum karena di masa ketika dunia masih dikuasai oleh peperangan dan perebutan kekuasaan, seorang nabi dari padang pasir telah mengirim surat yang isinya bukan ancaman, melainkan ajakan kepada perdamaian dan pengakuan terhadap keesaan Tuhan. Surat itu membuktikan bahwa Islam datang bukan untuk menghancurkan dunia lama, melainkan untuk menyempurnakannya. Nabi tidak menolak keberadaan umat lain, tetapi mengajak mereka menuju satu kalimat yang sama, bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dan begitulah, kisah tentang Muqawqis dan surat Nabi tetap hidup di hati umat Islam hingga hari ini. Ia bukan sekadar catatan sejarah, tetapi juga pelajaran tentang kebijaksanaan, kesabaran, dan cara berdakwah yang benar. Dalam setiap generasi,
kisah itu diceritakan kembali di madrasah-madrasah, di masjid, di rumah-rumah, dan di hati orang-orang yang mencintai Nabi. Mereka selalu mengingat bagaimana satu surat kecil yang dibawa dengan penuh amanah dapat mengubah arah sejarah dunia. Dan sampai hari ini, setiap kali umat Islam membaca kisah itu, mereka menyadari bahwa setiap kata dalam surat Nabi bukan hanya pesan masa lalu, tetapi juga panggilan abadi kepada seluruh manusia untuk menyembah satu Tuhan, untuk hidup dengan damai, dan untuk saling menghormati di atas dasar kebenaran. Malam kembali turun di atas langit Mesir. Cahaya bulan memantul di permukaan sungai Nil yang mengalir tenang di antara ladang-ladang hijau. Di tepi sungai, seorang lelaki tua duduk bersila di atas batu. Wajahnya penuh keriput, namun matanya masih memancarkan cahaya kebijaksanaan. Di sampingnya, duduk cucunya yang masih kecil, menatap air sungai dengan rasa ingin tahu. Lelaki tua itu adalah salah satu keturunan Kibthi yang pernah bekerja di istana Muqawqis. Ia adalah anak dari seorang pelayan istana yang pada masa mudanya pernah melihat utusan dari Arab membawa surat untuk penguasa Mesir. Ia berkata kepada cucunya dengan suara lembut, "Wahai anakku, pernahkah engkau mendengar kisah tentang surat dari seorang nabi yang datang dari padang pasir?" Anak kecil itu menggeleng sambil menatap kakeknya dengan penuh perhatian. Lelaki tua itu tersenyum dan mulai bercerita. Pada masa muda kakek, istana ini pernah menerima seorang tamu. Ia bukan raja, bukan pedagang, dan bukan pula prajurit. Ia datang dengan pakaian sederhana, membawa selembar surat di tangannya. Surat itu ditulis oleh seseorang yang menamakan dirinya Muhammad bin Abdullah, seorang nabi dari tanah Arab. Surat itu berisi ajakan kepada penguasa kami untuk menyembah Tuhan yang satu dan meninggalkan penyembahan terhadap manusia. Anak kecil itu menatap sungai yang berkilau di bawah sinar bulan. Ia bertanya, "Apakah penguasa kita mematuhi surat itu, kakek?" Lelaki tua itu menarik napas panjang dan menjawab, "Tidak, cucuku." Ia membaca surat itu. Ia tahu bahwa surat itu benar, namun ia tidak memiliki keberanian untuk meninggalkan agama bangsanya. Ia takut pada rakyatnya dan takut pada kaisar di Romawi yang mengangkatnya sebagai penguasa. Namun, ia tidak menghina surat itu, ia tidak membakarnya, dan ia tidak mengusir utusannya. Ia menghormati surat itu dan berkata bahwa ia tahu surat itu bukan dari manusia biasa. Anak kecil itu terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, "Apakah setelah itu surat itu hilang, kakek?" Lelaki tua itu menggeleng. "Tidak, surat itu disimpan. Ia dijaga oleh para penjaga istana karena mereka tahu bahwa surat itu berisi sesuatu yang berharga." Bertahun-tahun kemudian, ketika pasukan Islam datang ke negeri ini, surat itu menjadi bukti bahwa seruan itu pernah sampai kepada bangsa kita. Orang-orang Islam memperlakukan kami dengan baik, sebagaimana Nabi itu memerintahkan agar semua manusia diperlakukan dengan adil. Anak kecil itu menatap ke arah bulan, lalu berkata dengan polos, "Apakah Nabi itu masih hidup sekarang?" Kakeknya tersenyum lembut dan menjawab, "Tidak, cucuku. Nabi itu telah kembali kepada Tuhannya, tetapi ajarannya masih hidup. Lihatlah di sekitar kita. Adzan yang kau dengar setiap pagi dan sore, itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi itu. Setiap kali kau mendengar suara itu, ketahuilah bahwa surat dari Nabi itu telah melintasi waktu dan sampai ke setiap hati manusia." Di kejauhan, dari arah desa, terdengar suara adzan yang mengalun merdu menembus udara malam. Anak kecil itu memandang ke arah suara itu dan berkata, "Pelan, mungkin suara itu adalah gema dari surat Nabi yang dulu dibawa oleh utusan itu, kakek."
Kakek itu tersenyum dan memeluk cucunya. Benar cucuku, surat itu adalah suara kebenaran yang tidak pernah padam. Waktu terus berlalu, generasi berganti, dan Mesir berubah menjadi negeri yang penuh dengan cahaya Islam. Kota-kota baru berdiri di sepanjang sungai Nil. Masjid-masjid menjulang dengan menara yang memanggil manusia kepada sembahyang. Di setiap pasar, di setiap madrasah, dan di setiap rumah, ajaran Islam menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, kisah tentang surat Nabi kepada Muqawqis tidak pernah hilang. Para ulama dan ahli sejarah terus menulis tentangnya. Mereka menyebutkan bahwa surat itu adalah simbol kelembutan dakwah, bukti bahwa Islam menyebar bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kejujuran, akhlak, dan kebijaksanaan. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang ulama dari Mesir menulis surat kepada Khalifah dan berkata, "Wahai pemimpin kaum muslimin, sesungguhnya Islam masuk ke negeri kami dengan kelembutan, bukan dengan pedang." Kelembutan itu berawal dari surat Nabi kepada penguasa kami, yang meskipun tidak beriman, telah membuka hati rakyatnya untuk mengenal kebenaran. Surat itu kemudian disimpan di perpustakaan besar di Fustat, ibu kota Mesir pada masa itu. Setiap kali para pelajar dan ulama datang untuk menuntut ilmu, mereka diperlihatkan salinan surat tersebut. Mereka membaca kata-kata Nabi yang ditulis dengan tinta hitam di atas kulit halus, dan mereka merasakan kedalaman maknanya. Salah seorang ulama yang terkenal, yang bernama Abdullah bin Lahiyah, pernah berkata kepada murid-muridnya, "Perhatikanlah bagaimana Nabi itu memulai suratnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Itulah tanda bahwa Islam datang membawa kasih sayang, bukan kebencian. Dan perhatikan pula bagaimana ia menyebut dirinya sebagai hamba Allah sebelum menyebut dirinya sebagai Rasul. Itulah tanda kerendahan hati seorang Nabi sejati. Murid-muridnya mendengarkan dengan penuh takjub. Mereka menyadari bahwa bahkan dalam selembar surat terkandung pelajaran tentang tauhid, adab, dan kerendahan hati. Beberapa abad kemudian, ketika Mesir menjadi pusat ilmu pengetahuan di bawah kekuasaan Islam, banyak sarjana dari berbagai negeri datang untuk meneliti sejarah awal Islam di Mesir. Mereka menemukan catatan-catatan lama tentang kisah Muqawqis dan surat Nabi. Seorang sejarawan dari Andalusia yang bernama Ibnu Abd al-Hakam menulis dalam bukunya, "Sesungguhnya permulaan Islam di Mesir dimulai dengan surat yang dikirim oleh Nabi dari Madinah kepada Muqawqis. Surat itu adalah cahaya pertama yang menerangi negeri Nil. Kisah itu pun menyebar ke berbagai negeri. Dari Maroko hingga India, para khatib di mimbar menyebut nama Muqawqis sebagai contoh penguasa yang tidak sombong ketika menerima seruan kebenaran. Mereka berkata, 'Lihatlah bagaimana Allah mengangkat derajat orang yang menghormati risalahnya, meskipun ia tidak beriman sepenuhnya.' Waktu terus bergulir, dunia berubah, kerajaan-kerajaan datang dan pergi. Namun, surat Nabi itu tetap disebut di antara kisah-kisah agung dakwah Islam. Di masa modern, ketika para arkeolog menggali peninggalan kuno di Mesir, mereka menemukan banyak naskah tua. Tetapi yang paling sering disebut oleh para sejarawan Muslim adalah surat Nabi kepada Muqawqis. Beberapa salinan dari surat itu disimpan di Museum Islam di Kairo, dan setiap pengunjung yang melihatnya dapat merasakan kekuatan sejarah yang terkandung di dalamnya. Para pengunjung berdiri diam di depan kaca tempat surat itu disimpan. Mereka membaca kata-kata yang terukir dalam bahasa Arab klasik. Dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya, kepada Muqawqis, penguasa bangsa Kibthi. Kata-kata itu seolah masih hidup, masih berbicara, masih mengajak setiap hati untuk merenung dan menerima kebenaran. Dan setiap kali para pengunjung membaca kalimat, "Masuklah Islam," maka
engkau akan selamat, mereka tidak hanya membaca kata-kata dari masa lalu, tetapi juga mendengar panggilan yang sama, yang ditujukan kepada seluruh umat manusia di masa kini. Demikianlah, kisah tentang surat Nabi dan Muqawqis menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, antara nubuat dan sejarah, antara risalah langit dan kehidupan manusia di bumi. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada harta yang abadi, tetapi kata-kata kebenaran akan selalu hidup. Surat itu telah menempuh perjalanan panjang dari tangan seorang nabi di Madinah ke istana di Alexandria, lalu dari lembaran sejarah menuju hati umat manusia yang mencari cahaya. Dan hingga hari ini, setiap kali seorang anak Mesir membaca tentang kisah itu, setiap kali seorang ulama mengajarkan sejarah dakwah Nabi, nama Muqawqis disebut dengan penuh hikmah, bukan sebagai penguasa yang menolak kebenaran, melainkan sebagai penguasa yang mengakui cahaya itu, namun tidak memiliki keberanian untuk memeluknya. Dan begitulah, sejarah mengajarkan bahwa kadang seseorang dapat melihat kebenaran, namun tidak semua yang melihatnya memiliki keberanian untuk melangkah menuju cahaya. Tetapi kebenaran itu tidak berhenti di satu tangan. Ia terus berjalan, menembus batas-batas zaman, menyinari hati manusia dari generasi ke generasi. Surat Nabi kepada Muqawqis adalah bukti bahwa dakwah sejati tidak pernah mati, bahwa risalah Allah akan selalu menemukan jalannya, dan bahwa setiap kata yang ditulis dengan keikhlasan akan menjadi cahaya yang tidak pernah padam di sepanjang waktu. Hari-hari di Mesir terus berjalan, dan waktu yang dulu terasa abadi di bawah matahari Nil kini berganti dengan masa-masa baru yang penuh perubahan. Setelah wafatnya Nabi, kepemimpinan umat Islam diteruskan oleh para sahabat yang bijaksana. Islam terus meluas, melintasi Jazirah Arab, menembus wilayah Syam, Palestina, dan akhirnya mendekati perbatasan Mesir. Di Madinah, para sahabat berdiskusi panjang mengenai strategi dakwah dan penaklukan. Mereka bukan bangsa yang haus kekuasaan, melainkan bangsa yang membawa pesan. Islam tidak datang dengan pedang untuk menghancurkan negeri-negeri, tetapi dengan keyakinan dan keadilan untuk membebaskan manusia dari penindasan. Di antara para sahabat yang terkenal dengan kecerdasannya adalah Amr bin Ash, seorang mantan bangsawan Quraisy yang pernah berhadapan dengan Nabi sebelum akhirnya memeluk Islam dengan sepenuh hati. Ia mengenal Mesir, pernah berdagang ke sana, dan mengerti tabiat rakyatnya. Pada suatu hari, Amr bin Ash datang ke Khalifah Umar bin Khattab dengan membawa usul. Ia berkata dengan penuh keyakinan, "Wahai Amirul Mukminin, izinkan aku pergi ke Mesir. Negeri itu subur, rakyatnya banyak, dan mereka lemah di bawah penindasan Bizantium. Jika kita datang dengan membawa kebenaran dan keadilan, mereka akan menerima kita sebagaimana mereka menerima cahaya yang dulu pernah disampaikan melalui surat Nabi." Khalifah Umar menatap Amr lama. Ia mengenal semangat sahabatnya ini, tetapi ia juga berhati-hati. "Amr," katanya, "aku tidak ingin kaum muslimin pergi berperang hanya untuk menambah wilayah. Pergilah jika engkau yakin bahwa rakyat Mesir akan menerima risalah ini dengan hati terbuka, bukan karena takut pada pedang." Amr menjawab dengan mantap, "Aku bersaksi bahwa niatku adalah dakwah, bukan penaklukan." Maka Khalifah Umar pun mengizinkan. Pasukan kecil Islam pun berangkat menuju Mesir. Mereka tidak membawa peralatan perang yang besar, tetapi membawa keimanan dan keyakinan. Di sepanjang perjalanan, mereka berhenti di setiap desa untuk berdialog dengan penduduk. Mereka berbicara tentang Tuhan yang satu, tentang keadilan, dan tentang kehidupan setelah mati. Banyak yang mendengarkan dengan hati terbuka, karena dalam diri mereka masih tersisa ingatan tentang surat Nabi yang dahulu pernah sampai kepada penguasa mereka. Ketika pasukan Islam tiba di dekat perbatasan Mesir, mereka bertemu dengan utusan bangsa Qibthi. Utusan itu berkata, "Kami telah mendengar tentang agama kalian. Kami tahu bahwa Nabi kalian pernah mengirim surat kepada penguasa kami, dan kami juga tahu bahwa ia tidak menolak surat itu dengan kasar. Apa yang kalian inginkan dari negeri kami?"
Amr menjawab, "Kami tidak datang untuk merebut tanah kalian, tetapi untuk membawa kalian keluar dari penyembahan terhadap manusia menuju penyembahan kepada Allah. Kami datang bukan untuk mengambil kekayaan kalian, tetapi untuk menyelamatkan kalian dari ketidakadilan penguasa yang menindas." Utusan itu menunduk. Ia melihat ketulusan di wajah para prajurit Islam. Ia berkata, "Jika demikian, maka kami akan menyampaikan kata-katamu kepada para pemimpin kami." Hari berganti minggu, dan akhirnya Amr beserta pasukannya tiba di kota Fustat. Di sanalah ia mendirikan markas pertama umat Islam di Mesir. Ia tidak langsung menyerang, melainkan mengirim surat kepada rakyat dan para pemuka agama. Surat itu berisi kalimat yang meniru semangat surat Nabi kepada Muqawqis. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dari Amr bin Ash kepada rakyat Mesir, kami datang membawa kebenaran, bukan penindasan. Barang siapa menerima Islam, maka ia akan mendapatkan keselamatan dan hak yang sama dengan kami. Barang siapa tidak ingin masuk Islam, maka ia akan kami lindungi dengan jizyah sebagai balasan atas perlindungan itu. Kami tidak akan menyentuh rumah ibadah kalian, tidak akan merampas harta kalian, dan tidak akan memaksa kalian. Sesungguhnya kami datang untuk menegakkan keadilan di antara manusia." Surat itu dibacakan di depan rakyat Mesir oleh para penerjemah. Banyak yang tertegun. Mereka tidak pernah mendengar janji seperti itu dari pasukan manapun. Selama berabad-abad, mereka hidup di bawah tekanan bangsa asing yang memaksa mereka membayar pajak tinggi dan memaksa mereka tunduk kepada agama yang bukan milik mereka. Kini, datang sekelompok manusia yang tidak memaksa, tidak menindas, dan justru menjanjikan kebebasan. Salah satu tokoh Qibti bernama Cyrus, seorang pendeta besar, mengundang Amr untuk berbicara. Pertemuan itu terjadi di sebuah ruangan yang luas di dekat Alexandria. Di sana, dua tokoh besar duduk berhadapan. Cyrus berkata, "Aku telah mendengar bahwa nabi kalian pernah menulis surat kepada penguasa kami. Aku juga tahu bahwa ia mengajarkan agar tidak ada paksaan dalam agama. Jika engkau benar-benar datang dengan ajaran itu, maka aku ingin mendengarnya langsung." Amr menjawab, "Kami tidak pernah memaksa. Kami datang membawa kebenaran, dan kami ingin agar semua manusia mendapatkan hak yang sama. Nabi kami mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab, kecuali karena ketakwaannya. Jika kalian ingin tetap dalam keyakinan kalian, kami tidak akan memaksa. Tetapi, jika kalian ingin menerima Islam, maka kalian akan menjadi saudara kami." Cyrus terdiam lama. Ia menatap wajah Amr yang tegas namun tenang. Ia tahu bahwa di depan matanya bukan berdiri seorang penakluk, tetapi seorang pembawa risalah. Setelah pertemuan itu, Cyrus menyampaikan kepada rakyatnya bahwa umat Islam tidak datang untuk menghancurkan Mesir, melainkan untuk membebaskannya. Maka, terjadilah perjanjian damai antara umat Islam dan bangsa Qibti. Mereka sepakat untuk hidup berdampingan di bawah pemerintahan Islam dengan jaminan kebebasan beragama dan keamanan jiwa. Ketika perjanjian itu ditulis, Amr menatap langit dan berbisik pelan, "Inilah hasil dari surat itu. Inilah buah dari kelembutan Nabi kami." Surat yang dulu dikirim kepada penguasa negeri ini telah menanam benih kedamaian yang kini tumbuh menjadi pohon keadilan. Beberapa waktu setelah itu, Mesir sepenuhnya menjadi bagian dari dunia Islam. Namun, penaklukan itu bukan melalui peperangan besar, melainkan melalui keadilan dan dialog. Rakyat Mesir melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana Islam membawa kedamaian dan persaudaraan. Kota Fustat tumbuh menjadi pusat ilmu dan perdagangan. Di sana dibangun masjid pertama di Mesir
yang dikenal sebagai Masjid Amr bin Ash. Masjid itu berdiri di atas tanah tempat Amr pertama kali mendirikan tenda pasukannya. Dari masjid itulah kemudian lahir banyak ulama dan ilmuwan yang menerangi dunia Islam. Beberapa generasi kemudian, ketika para sejarawan menulis kisah ini, mereka mencatat bahwa semua bermula dari satu surat yang dikirim oleh Nabi dari Madinah kepada penguasa Mesir. Surat itu adalah benih yang menumbuhkan peradaban besar. Di akhir hayatnya, Amr bin Ash sering merenung di serambi rumahnya di Fustat. Ia memandang sungai Nil yang mengalir dan berkata kepada murid-muridnya, "Dahulu Nabi kami mengirim surat ke negeri ini dengan ajakan kepada kebenaran. Kini lihatlah, surat itu telah berbuah menjadi cahaya di hati manusia. Jika engkau ingin melihat keajaiban Islam, lihatlah bukan pada pedangnya, tetapi pada huruf-huruf di surat itu." Air mata menetes di wajahnya, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur. Ia tahu bahwa dirinya hanyalah penyambung dari risalah yang telah dimulai oleh Nabi. Dan ia tahu bahwa keberhasilan ini bukan miliknya, melainkan milik Allah yang menepati janjinya. Hingga kini, setiap kali matahari terbit di atas sungai Nil dan bayangan masjid-masjid menjulur di antara rumah-rumah Mesir, gema surat Nabi itu seolah masih terdengar. Suara lembut yang berkata, "Masuklah Islam, maka engkau akan selamat." Suara yang telah menembus ruang dan waktu, mengubah nasib bangsa, dan menyatukan manusia di bawah satu kalimat, La ilaha illallah. Setelah Mesir secara damai menjadi bagian dari dunia Islam, kehidupan rakyat negeri itu berubah dengan perlahan tetapi pasti. Tidak ada lagi tekanan pajak yang memberatkan seperti masa kekuasaan Bizantium. Tidak ada lagi ketakutan bagi para petani yang bekerja di ladang-ladang subur di sepanjang sungai Nil. Pemerintahan Islam datang bukan untuk mengambil, melainkan untuk mengatur dengan adil. Amr bin Ash yang diangkat sebagai gubernur pertama Mesir memerintah dengan kebijaksanaan. Ia membentuk dewan dari rakyat Mesir, termasuk para Qibti yang masih memeluk agama lama mereka. Ia berkata kepada mereka dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh dari berbagai kalangan, "Kalian semua adalah rakyat yang dilindungi. Hak kalian sama seperti hak kami. Jika kalian dizalimi oleh seorang muslim, maka aku sendiri yang akan menjadi pembela kalian." Kata-katanya menyentuh hati semua yang hadir. Seorang pemimpin Qibti yang telah lanjut usia berdiri dan berkata, "Kami telah hidup di bawah berbagai pemerintahan, tetapi belum pernah kami mendengar seorang penguasa berkata seperti itu. Jika ini adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi kalian, maka sungguh agama ini adalah agama yang benar." Sejak saat itu, banyak di antara rakyat Qibti yang mulai mengenal Islam lebih dekat. Mereka melihat keindahan ajaran itu bukan dari paksaan, melainkan dari teladan. Setiap kali mereka melihat umat Islam beribadah di masjid dengan penuh ketenangan, setiap kali mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan dengan suara merdu di tepi sungai Nil, mereka merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Di antara para pendeta Qibti ada seorang yang bernama Yuhanna, seorang lelaki bijak yang telah berusia lanjut. Ia terkenal karena kebijaksanaannya dan kecintaannya pada ilmu. Ketika ia mendengar tentang isi surat Nabi yang pernah dikirim kepada Muqawqis, ia memohon agar diperlihatkan salinannya. Amr bin Ash yang mendengar permintaan itu mengizinkan. Maka salinan surat itu dibacakan di hadapan Yuhanna. Dengan suara bergetar, pendeta tua itu mendengarkan setiap kata. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya, kepada Muqawqis, penguasa bangsa Qibti. Salam sejahtera
bagi yang mengikuti petunjuk kebenaran. Aku menyeru engkau kepada Islam. Masuklah Islam, maka engkau akan selamat. Allah akan memberikan kepadamu 2 pahala. Jika engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa bangsa Qibthimu. Wahai pemeluk kitab, marilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Setelah mendengarkan surat itu, Yuhanna meneteskan air mata. Ia berkata, "Demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, surat ini bukanlah karangan manusia biasa. Aku membaca nubuat-nubuat dalam kitab kami, dan aku menemukan bahwa kalimat dalam surat ini adalah kelanjutan dari firman yang pernah kami terima. Penguasa kami dahulu tidak menolak surat ini karena benci, melainkan karena takut. Tetapi kini, surat ini telah menemukan tempatnya di hati kami." Sejak hari itu, Yuhanna menjadi jembatan antara rakyat Qibthi dan umat Islam. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kebenaran tidak mengenal batas bangsa atau warna kulit. Ia sering berkata, kebenaran itu seperti cahaya matahari. Tidak ada yang dapat menutupinya dengan tangan, karena ia akan tetap menyinari siapapun yang mau membuka mata. Tahun demi tahun berlalu, kota Fustat berkembang pesat. Di tepi sungai Nil berdiri pasar-pasar, madrasah, dan masjid. Orang-orang datang dari Syam, Irak, dan Hijaz untuk berdagang dan menuntut ilmu. Bahasa Arab mulai menjadi bahasa ilmu dan administrasi. Namun di balik semua kemajuan itu, ada satu benda yang tetap dijaga dengan penuh kehormatan: surat Nabi kepada Muqawqis. Surat itu disimpan dengan rapi di sebuah peti kayu di rumah peninggalan keluarga Qibthi yang dahulu bekerja di istana. Mereka menganggap surat itu sebagai warisan berharga, bukan karena harta, melainkan karena cahaya yang terkandung di dalamnya. Di malam-malam tertentu, para ulama datang untuk melihat surat itu dan membaca isinya. Mereka selalu tertegun melihat bagaimana kalimat yang sederhana bisa mengubah arah sejarah sebuah bangsa. Beberapa abad kemudian, pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah, banyak ulama dari Baghdad datang ke Mesir untuk meneliti sejarah dakwah Islam di negeri itu. Salah seorang ulama besar yang bernama Al-Laits bin Sa'ad menulis dalam catatannya, sesungguhnya surat yang dikirim oleh Nabi Muhammad kepada penguasa Mesir adalah bukti pertama dari diplomasi Islam yang membawa kedamaian. Surat itu menjadi dasar hubungan yang adil antara umat Islam dan bangsa Qibthi. Dalam catatan lain, ia menulis, "Aku telah melihat dengan mata kepalaku surat itu. Aku mencium aroma sejarah yang kuat darinya. Aku membaca kata demi kata dengan hati bergetar, seolah aku mendengar suara Nabi membacanya sendiri." Kisah surat itu terus hidup di kalangan rakyat Mesir. Di sekolah-sekolah Islam, para guru menceritakannya kepada murid-murid mereka. Di masjid-masjid, para khatib menyebutnya sebagai contoh akhlak dakwah yang lembut. Di rumah-rumah, para ayah menceritakan kepada anak-anaknya bagaimana Nabi mereka mengirim surat dengan penuh hormat kepada raja-raja dunia, tanpa rasa sombong dan tanpa kebencian. Berabad-abad kemudian, pada masa kekuasaan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, surat Nabi kepada Muqawqis kembali disebut dalam khutbah Jumat di Masjid Besar Kairo. Salahuddin, yang terkenal karena keberaniannya dan keteguhan imannya, berkata kepada pasukannya, "Sesungguhnya kebenaran Islam tidak akan bertahan dengan kekerasan, tetapi dengan ilmu, akhlak, dan keadilan. Pelajarilah surat yang dikirim oleh Nabi kepada penguasa Mesir, maka kalian akan tahu bagaimana seharusnya seorang Muslim berbicara kepada dunia."
Kata-kata itu menjadi nasihat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga akhirnya, di masa modern, ketika Mesir mulai memasuki era baru, surat Nabi itu ditemukan kembali oleh para sejarawan. Mereka menyalinnya dan menempatkannya di museum agar semua orang dapat melihat bukti nyata dari diplomasi Islam pertama yang penuh keadilan. Para pengunjung datang dari berbagai negara untuk melihat surat itu. Di antara mereka, ada yang menitikan air mata ketika membaca kata-kata lembut yang ditulis lebih dari 1000 tahun yang lalu. Seorang sejarawan Eropa menulis dalam bukunya, tidak ada surat kenegaraan dalam sejarah yang memiliki kekuatan moral sebesar surat Muhammad kepada Muqawqis. Ia bukan sekadar ajakan, tetapi pernyataan damai yang melampaui batas waktu dan agama. Dan begitulah, surat yang dulu dibawa oleh Dihyah Al-Kalbi dari Madinah ke Alexandria tetap hidup hingga hari ini. Ia menjadi saksi bahwa risalah Islam bukan hanya tentang peperangan dan kekuasaan, tetapi tentang cinta, kebenaran, dan kemanusiaan. Di setiap masjid di Mesir, ketika muazin mengumandangkan adzan di pagi hari, seolah terdengar gema dari masa lalu yang mengingatkan bahwa semua itu berawal dari satu kalimat lembut dalam surat Nabi. Masuklah Islam, maka engkau akan selamat. Dan dari kalimat itulah lahir peradaban yang agung yang menyinari dunia dengan ilmu dan keadilan selama berabad-abad. Waktu berjalan terus seperti aliran sungai Nil yang tidak pernah berhenti mengalir. Di sepanjang tepian sungai yang membelah tanah Mesir itu, kehidupan terus tumbuh. Sawah-sawah menghijau, anak-anak bermain di bawah matahari sore, dan dari menara-menara masjid, suara adzan menggema memanggil manusia kepada doa. Tetapi, di balik kedamaian yang tampak di permukaan itu, tersimpan sejarah panjang yang tidak pernah dilupakan oleh rakyat Mesir. Kisah tentang surat Nabi Muhammad kepada Muqawqis, penguasa bangsa Qibti, yang menjadi awal dari datangnya cahaya Islam ke negeri para Fir'aun. Pada suatu masa, di kota Kairo yang mulai tumbuh menjadi pusat ilmu dan kebudayaan Islam, seorang ulama besar bernama Imam Syafi'i datang dari Mekah untuk menuntut ilmu. Ia duduk di bawah bimbingan ulama Mesir yang terkenal karena keluasan ilmunya dan kebijaksanaannya. Suatu hari, ketika pelajaran usai, salah satu muridnya bertanya, "Wahai guru, bagaimana Islam pertama kali datang ke negeri ini? Siapakah yang membawa cahaya pertama itu kepada kita?" Ulama itu tersenyum dan menjawab, "Cahaya pertama itu datang bukan dengan pedang, bukan dengan pasukan, tetapi dengan selembar surat. Surat yang ditulis oleh seorang nabi kepada penguasa negeri ini. Surat itu adalah akar dari semua ilmu dan kedamaian yang kita nikmati sekarang." Murid itu tertegun. Ia tidak menyangka bahwa sebuah surat dapat memiliki kekuatan sebesar itu. Ia kemudian bertanya lagi, "Apakah surat itu masih ada, wahai guru?" Ulama itu mengangguk. Ya, surat itu disimpan dan dijaga. Salinannya beredar di antara para ulama dan ahli sejarah. Di dalamnya tertulis kata-kata yang menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia. Surat itu bukan hanya ajakan kepada satu orang penguasa, tetapi panggilan abadi bagi semua manusia agar kembali kepada Tuhan yang satu. Maka pada malam itu, di Masjid Besar Kairo, surat Nabi Muhammad kepada Muqawqis dibacakan di hadapan para pelajar dan penduduk kota. Lampu-lampu minyak berkelip di dinding batu, dan suara pembaca surat itu bergema lembut di dalam ruangan yang dipenuhi keheningan dan rasa hormat. Setiap kalimat terasa seperti datang langsung dari masa lalu, menembus dinding waktu. Dan setiap hati yang mendengarnya, baik dari kalangan ulama maupun rakyat biasa, merasakan getaran yang sama, ketenangan dan keyakinan bahwa kebenaran tidak pernah pudar, meskipun berabad-abad telah berlalu.
Seorang lelaki tua yang hadir dalam majelis itu meneteskan air mata. Setelah pembacaan selesai, ia berkata kepada cucunya yang duduk di sampingnya, "Anakku, lihatlah bagaimana Tuhan menjaga firman yang disampaikan oleh nabinya. Surat ini telah menempuh perjalanan ribuan tahun, melintasi masa-masa perang, masa-masa kelaparan, dan masa-masa kemakmuran, tetapi isinya tetap utuh, tetap hidup." Cucunya menatap kakeknya dengan mata berbinar dan bertanya, "Apakah Mukaukis pernah menyesal karena tidak menerima ajakan itu, kakek?" Kakeknya terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, "Mungkin, anakku, tidak ada manusia yang dapat menolak kebenaran tanpa meninggalkan bekas penyesalan di dalam hatinya. Tetapi apa yang penting bukanlah penyesalannya, melainkan bahwa surat itu telah menemukan rumahnya di hati rakyat Mesir, dan dari rakyat Mesir, cahaya itu menyebar ke seluruh dunia." Beberapa abad kemudian, Mesir menjadi pusat peradaban Islam. Di Kairo berdiri Universitas Al-Azhar yang menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dan agama bagi seluruh dunia Islam. Para ulama dari berbagai negeri datang untuk menuntut ilmu di sana. Di antara pelajaran yang selalu diajarkan kepada para murid baru adalah kisah tentang surat Nabi Muhammad kepada Mukaukis. Seorang guru tua di Al-Azhar pernah berkata dalam kuliahnya, surat itu bukan hanya selembar tulisan. Ia adalah bukti bahwa Islam berdiri di atas dakwah dan bukan paksaan. Ia adalah dasar dari diplomasi yang penuh kasih, bukan dominasi. Di dunia yang sering diwarnai dengan kekerasan dan keserakahan, Nabi kita mengajarkan bahwa kata yang lembut dapat menaklukkan hati lebih dalam daripada pedang yang tajam. Kisah surat itu tidak hanya diajarkan di madrasah atau masjid, tetapi juga menjadi bagian dari cerita rakyat yang diceritakan dari mulut ke mulut. Para pendongeng Mesir menceritakannya di pasar-pasar, di bawah pohon kurma, di pinggir Sungai Nil. Mereka menceritakan bagaimana seorang utusan sederhana dari Arab datang membawa surat kepada penguasa yang besar, dan bagaimana surat itu mengubah arah sejarah tanpa perlu satu tetes darah pun tumpah di tanah Mesir. Seorang pendongeng tua bernama Abdul Malik pernah berkata kepada anak-anak yang mengelilinginya, "Wahai anak-anakku, dengarkan baik-baik. Dahulu di negeri ini hidup seorang raja bernama Mukaukis. Ia kaya, berkuasa, dan dihormati. Tetapi datanglah kepadanya seorang lelaki dari tanah gurun yang membawa surat. Surat itu berisi ajakan kepada kebenaran, bukan ancaman, bukan paksaan." Raja itu membaca surat itu dengan hati bergetar. Ia tahu surat itu benar, tetapi ia takut kehilangan tahtanya. Maka ia tidak beriman, namun ia juga tidak menolak. Dan meskipun ia tidak menerima, surat itu tetap tinggal di bumi Mesir, tumbuh di hati rakyatnya, dan menumbuhkan pohon iman yang kita nikmati hari ini. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Mereka membayangkan utusan itu, Dihyah Al-Kalbi, berjalan jauh, melintasi padang pasir, membawa surat yang kelak akan mengubah dunia. Mereka membayangkan Mukaukis yang duduk di singgasananya, membaca surat itu dengan hati yang bergetar, dan mereka membayangkan cahaya Islam yang kemudian menyinari negeri mereka. Waktu pun terus berjalan. Dunia berubah, tetapi surat itu tetap dijaga. Ketika Mesir dijajah oleh bangsa asing di masa-masa kemudian, para ulama sering membacakan isi surat itu sebagai pengingat bahwa Mesir pernah menerima cahaya dari Nabi yang membawa pesan kebebasan dan kemuliaan. Mereka berkata kepada rakyat, "Bangkitlah sebagaimana nenek moyang kalian dahulu, bangkit ketika cahaya Islam datang. Jangan biarkan penjajahan memadamkan cahaya yang ditanam oleh Nabi di negeri ini." Dan benar, semangat itu tidak pernah padam. Setiap kali Mesir mengalami masa-masa sulit, rakyatnya selalu mengingat surat itu. Surat yang mengajarkan bahwa keadilan, kebenaran, dan kesabaran adalah kekuatan sejati. Pada masa modern, ketika dunia mulai menulis ulang sejarah dengan pena ilmiah, banyak sejarawan meneliti surat Nabi Muhammad
kepada Muqawqis. Mereka menemukan bahwa surat itu adalah salah satu dokumen tertua yang menunjukkan hubungan diplomatik antara Islam dan dunia luar. Surat itu tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga nilai sejarah dan kemanusiaan yang tinggi. Di Museum Nasional Mesir di Kairo, surat itu ditempatkan di ruang khusus. Ribuan orang datang setiap tahun untuk melihatnya. Mereka berdiri di depan kaca pelindung, membaca dengan khusyuk tulisan yang sederhana namun agung itu. Di bawah tulisan Arab klasik itu tertulis terjemahan yang halus, "Masuklah Islam, maka engkau akan selamat." Banyak di antara pengunjung yang menangis ketika membaca kalimat itu. Mereka menyadari bahwa kalimat sederhana itu adalah inti dari seluruh ajaran Islam, sebuah ajakan yang tidak memaksa, tetapi memanggil dengan cinta.